Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat datang dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Hari ini siapa yang siap untuk sekolah minggu? Udah pada mandi kan? Oke, kalau kayak gitu semuanya harus siap dan gak boleh ada yang main-main lagi. Oke? Nah, kita akan memuji nama Tuhan. Nanti ikutin gerakan Kak Uwi ya. Siap-siap ya adik-adik, ikutin gerakan Kak Uwi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya adik-adik. Siap-siap, ku daki-daki. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, sekarang semuanya duduk yang rapi karena kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari sebelumnya kami mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dan berdoa. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Kau yang pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk perlindungan-Mu, dan untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersekolah minggu bersama-sama dari rumah dan Tuhan hadir.
Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam, tenang, dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya bersama-sama dengan Kak Wi katakan, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai untuk cerita Alkitab, Kak Wi mau tanya, sekolah minggu kita itu mulainya jam berapa ya? Benar sekali, jam 8 pagi. Nah, adik-adik udah pada sarapan semua belum? Yang udah sarapan coba angkat tangannya. Ada yang belum sarapan? Wah, sayang sekali ya adik-adik. Adik-adik jangan pernah melewatkan jam makan pagi ya. Karena jam makan pagi atau sarapan itu adalah baik untuk kesehatan kita. Nah, kalau Kak Wi udah sarapan. Sarapannya pakai ikan goreng. Siapa yang suka ikan goreng? Ya, coba lihat gambar seperti ini. Ikan goreng ini namanya ikan apa? Ikan sarden. Dan ikan sarden bisa dibeli di pasar. Nah, adik-adik, ada juga macam-macam ikan loh. Ada yang ikan hidupnya di air tawar dan di air yang asin. Seperti ikan tadi, itu hidupnya di air yang asin. Nah, adik-adik, jenis ikan itu ada banyak sekali. Kak Wi mau tes nih, adik-adik tahu nggak ya nama-nama ikan berikut ini? Lihat gambar yang pertama. Wah, ikan apa ya? Kok ikan ada kumisnya? Benar sekali, ini adalah ikan lele yang hidupnya di air tawar. Lihat gambar yang kedua. Wow, ikannya besar sekali. Ingat adik-adik, ini ada lagunya loh. Baby shark du 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 du, baby shark du 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 du. Nah, ada yang ingat gak ikan apa? Ikan hiu, benar sekali. Good. Yang ketiga adalah, wow, gambarnya cantik sekali ya. Kalau adik-adik pernah tahu ikan ini ada filmnya loh. Judul filmnya adalah Nemo. Benar sekali, ikan ini namanya ikan badut atau clownfish dan biasa dipelihara sebagai ikan hias. Nah, selain 3 ikan yang tadi yang Kak Wi sudah sebutkan, masih banyak sekali macam-macam ikan yang hidup di air. Nah, adik-adik, tadi kita udah main tebak-tebakan. Sekarang Kak Wi mau hitung dari 1 sampai 5. Adik-adik harus ambil Alkitabnya ya. Nih, kayak Kak Wi. Kak Wi hitung 1, 2, 3, 4, 5. Wow, adik-adik udah pegang Alkitabnya? Good semuanya. Nah, Alkitab yaitu firman Allah. Dan firman Allah mengajarkan kita bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan mengasihi Allah. Nah, minggu lalu adik-adik udah belajar dengan Kak Angel bagaimana Daud yang kecil mengalahkan Goliat yang besar. Itu semua karena pertolongan siapa? Betul sekali, karena pertolongan Tuhan Yesus. Nah, kali ini Kak Wi juga mau cerita tentang seseorang yang juga ditolong oleh Tuhan Yesus ketika dia dilempar ke dalam lautan dan Tuhan Yesus menolong dia. Siapa ya kira-kira orangnya? Yuk kita simak aja cerita berikut ini. Dia adalah Yunus. Dia mendapat perintah dari Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk menceritakan tentang Tuhan di sana. Tetapi ia tidak taat kepada perintah Tuhan. Ia malah pergi ke kota Tarsus menyeberangi lautan dengan kapal laut. Lalu di dalam perjalanan Tuhan meniupkan angin yang kencang sekali beserta ombak yang mengguncang kapal laut yang dinaiki oleh Yunus. Semua penumpang panik dan ketakutan serta mereka mengurangi beban muatan kapal dengan membuang barang-barang bawaan mereka ke laut supaya kapal tidak tenggelam. Tetapi Yunus tertidur dengan pulas dan kapten kapal itu berkata,
Kenapa kamu bisa tidur dengan nyenyak dalam keadaan seperti ini? Lebih baik kamu berdoa kepada Tuhan, mungkin Tuhan bisa membantu kita. Dan pada akhirnya Yunus menyadari bahwa semua ini karena Yunus. Ia tidak taat akan perintah Tuhan. Maka ia menyuruh orang-orang untuk melemparkannya ke dalam laut dan badai akan berhenti. Lalu mereka melemparkan Yunus ke dalam laut dan badai pun berhenti. Mereka takjub akan kebesaran Tuhan dan mereka menyembah Tuhan. Kemudian Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus dan ia tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari dan 3 malam. Yunus berdoa kepada Tuhan dan ia meminta ampun kepada Tuhan karena tidak taat akan perintah Tuhan. Dan Tuhan menyuruh ikan besar itu untuk mengeluarkan Yunus. Tuhan berkata lagi kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan katakan apa yang Tuhan perintahkan. Kali ini Yunus taat akan perintah Tuhan. Ia pergi ke kota Niniwe dan menyampaikan pesan dari Tuhan kepada orang-orang di sana. Orang-orang Niniwe akhirnya berhenti melakukan hal yang tidak baik dan percaya kepada Tuhan. Maka mereka semuanya selamat karena mereka mendengarkan perintah dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Nah, adik-adik udah dengar cerita bagaimana Yunus yang tadinya dia tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Disuruh pergi ke Niniwe, malah pergi ke Tarsus, benar sekali. Dan orang-orang di kapal membuang dia ke dalam laut. Dan ikan besar menelan dia. Di sana Yunus berdoa kepada Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Dan akhirnya dia mau taat kepada Tuhan dan pergi ke kota Niniwe. Nah, adik-adik juga semuanya harus taat akan perintah Allah. Seperti contohnya kalau orang tua berkata untuk belajar, adik-adik harus belajar. Kalau guru di sekolah berkata kerjakan tugasnya ya. Nah, adik-adik juga harus mengerjakan tugasnya di rumah. Jangan malas-malasan ya. Nah, kalau mamah di rumah minta tolong untuk bantuin bersih-bersih rumah, adik-adik juga harus taat kepada orang tua. Dengarkan apa yang orang tua bilang. Nah, adik-adik, mari Kak Ul mau ajak semuanya untuk berdoa bersama. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjadikan kita anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kak Ul pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sekolah minggu hari ini. Kami belajar dari Nabi Yunus bagaimana ia belajar taat kepada Engkau. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan mau melakukan perintah yang Engkau berikan melalui orang tua kami, guru kami, kakak sekolah minggu kami, dan kami mau belajar untuk taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai, tapi ada sekolah minggu depan. Dan adik-adik jangan terlambat ya, dan jangan lewatkan sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Jam berapa? Betul, jam 8 pagi di channel YouTube Rosipina. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.